Ada kalanya kalimat-kalimat positif dari teman kita, kerabat kita, saat kita ditempa masalah, itu bisa jadi semangat untuk bangkit dan bisa menambah kekuatan kita. Ada kalanya kalimat-kalimat positif seperti jangan menyerah, bersyukurlah masih banyak orang yang lebih kurang daripada kita, atau masalahmu itu belum seberapa dibandingkan dengan orang-orang, atau dan lain-lain, itu bisa menjadi sebuah api yang membakar kita untuk bisa selalu semangat. Namun, kadangkala justru kata-kata tersebut itu bisa mengkerdilkan orang lain, mengecilkan hati mereka, bahkan bisa melukai perasaan mereka. Kenapa bisa seperti itu? Bahasa populernya itu toxic positivity. Toxic positivity, sebuah situasi ketika seseorang terus-menerus mendorong kenalannya yang sedang tertimpa kemalangan untuk selalu melihat sisi baik dari sebuah kehidupan, tanpa mempertimbangkan pengalaman yang dirasakan oleh orang tersebut, atau tanpa mempertimbangkan orang tersebut itu meluapkan perasaannya. Kalimat seperti, kalau kamu tetap positif, kamu bisa mengatasi semua kesulitan yang ada. Sebenarnya, itu bisa mengabaikan perasaan sesungguhnya dari orang yang bermasalah tersebut. Seolah-olah perasaan negatif yang dialami dan ingin diungkapkan orang tersebut itu tidak penting bagi lawan bicara dia. Mengapa dorongan be positif itu bisa berdampak negatif? Karena tidak semua orang butuh disemangati saat mereka bercerita tentang perasaan negatif atau pengalaman buruknya. Seringkali saat mereka bercerita mengenai kekesalan mereka, kemarahan mereka, kegundahan mereka, orang-orang di sekeliling mereka selalu mengatakan hal-hal yang positif. Padahal bukan itu yang mereka butuhkan saat mereka lagi diterpa sebuah masalah. Setiap emosi itu pasti punya pesan. Marah, rasa jijik, sedih, atau takut. Kalau emosi tersebut disangkal atau diredam supaya selalu terlihat positif atau bahagia di depan orang-orang, yang ada emosi negatifnya malah makin menumpuk. Kemudian itu bisa memicu stres, bahkan menjadi depresi. Kita memang punya budaya toleransi yang rendah terhadap orang-orang yang susah tersenyum saat dia tertimpa masalah, atau kepada orang-orang yang tidak bisa melihat sisi baik dari sebuah peristiwa buruk. Tidak jarang orang-orang yang berduka di hadapan kita, mengeluh di hadapan kita, menangis di hadapan kita. Kita anggap itu biasa dan berharap mereka segera pulih emosinya. Semua kata-kata positif kita keluarkan dengan harapan dia segera pulih. Kalau nggak segera pulih, kita langsung menganggap dirinya adalah seorang yang lemah. Padahal hal tersebut justru tidak bisa membantu banyak. Justru itu makin membuat dia tambah stres dan makin tidak percaya diri dan menganggap bahwa kita itu tidak peduli dengan dia. Memberikan kata-kata positif kepada orang, kalau kita tidak menggunakan empati, justru bisa berakibat negatif. Yang pertama, mereka akan tampak buruk saat diliputi rasa kecewa, marah, dan berduka. Kemudian, mereka akan merasa sebagai orang yang lemah kalau tidak bersyukur atas apa yang mereka miliki. Terus, apa yang harus dilakukan? Ketika seseorang berhadapan dengan kenalannya yang ditimpa kemalangan, jangan serta-merta merespon dengan nasihat, apalagi dorongan untuk segera berpikir positif. Dengarkan dulu keluh kesah dia, jangan langsung menghakimi. Berikan kesempatan kepada dia untuk meluapkan perasaan dia, sampai perasaan itu benar-benar menjadi mereda. Dengarkan saja dulu. Mungkin dia cuma ingin didengarkan kok. Ketika dia marah kepada seseorang, jangan langsung katakan, sabar dan maafkanlah orang yang membuat kamu marah tersebut. Jangan langsung seperti itu. Dengarkan dia, tanyakan dia kenapa dia bisa semarah itu. Kemudian tunggulah sampai marahnya benar-benar reda. Dan bisa jadi tidak perlu kita memberikan nasihat. Dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Gak semua orang butuh disemangati saat mereka bercerita soal perasaan negatif atau pengalaman buruknya. Yang sedang dibutuhkan oleh orang itu adalah bukan kata-kata positif, tapi empati dari kita. Kesempatan untuk didengar dan dipahami oleh kita. Hal yang utama ketika seseorang berhadapan dengan teman yang ditimpa masalah, bukan merespon dengan nasihat dan dorongan yang positif. Dengarkan dia tanpa menghakimi. Beri dia kesempatan untuk mengekspresikan emosinya sampai benar-benar reda. Gunakan empati dan rasa kita kalau berhadapan dengan orang-orang tersebut. Saat ada teman-teman mau menyerah, jangan buru-buru mengeluarkan kata-kata, jangan menyerah. Tapi tanyakan kepada dia, kenapa dia ingin menyerah? Saat menghadapi teman yang marah, coba dengarkan dia dulu sampai dia benar-benar puas bercerita tentang kemarahannya tersebut. Setelah itu, insya Allah dia pasti bisa diajak untuk mencari solusi bersama. Bedakan
antara empati dan toxic positivity. Saat ada teman-teman yang mau menyerah, daripada memakai kata-kata, "Jangan menyerah dong," coba diganti dengan kata-kata yang lebih mengandung empati. Seperti, "Memang capek dan menyerah bukan suatu hal yang salah. Tapi kita sudah sejauh ini, targetmu sudah di depan mata." Coba dipikirkan lagi. Saat ada teman yang tertimpa musibah, daripada memakai kata-kata, "Ayo dong, tetap positif," coba diganti dengan kata-kata yang lebih mengandung empati. Yaitu, mungkin dengan seperti ini. Ada kalanya semua tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Semua sudah terjadi. Kira-kira apa hikmah di balik masalah ini? Saat ada teman-teman yang kecewa, daripada menggunakan kata-kata, "Kamu itu cuma kurang bersyukur," coba diganti dengan kata-kata yang lebih mengandung empati. Mungkin dengan kata-kata, "Iya, wajar kok kalau kamu kecewa dengan hal ini." Sekali lagi, bedakan antara empati dengan toxic positivity. Emosi negatif itu natural, terutama bagi orang-orang yang kesal, marah, dan kecewa. Itu tidak bisa dihilangkan hanya dengan kata-kata yang positif. Yang harus kita lakukan adalah hanya dengan mengakui dan membiarkan tanpa ada buru-buru ditimpa sikap positif yang semu. Dengan begitu, orang akan mampu bersikap jujur menghadapi realitas hidup dia. Terima kasih.